Ketika Yesus bicara dalam kewibawaannya sebagai Sang Firman yang adalah Allah, itu bisa dibedakan dengan kemanusiaannya yang haus, yang lapar, yang menderita di kayu salib, yang dicobai, bahkan yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau dua kodrat Kristus ini bisa kita pahami dengan baik, tidak ada lagi orang yang bisa mengguncang iman kita. Yesus itu Tuhan kok mati? Tuhan tidak bisa mati karena Tuhan itu jabatan. Yang mati itu kemanusiaan Yesus. Ulasan ini saya beri judul Gagal Paham Muslim terkait keilahian dan ketuhanan Yesus dijawab tuntas Dr. Bambang Nursena. Dalam iman Kristen itu ditekankan dua hal yang sangat penting yang harus dibedakan. Yang pertama adalah keilahian Kristus, the Godhead of Christ. Dan yang kedua adalah ketuhanan Kristus, the Lordship of Jesus Christ. Yang pertama bicara tentang keilahian. Sebagai Allah, firman Allah itu adalah Allah. Yang kedua bicara tentang ketuhanan yang tidak lain fungsional atau jabatan. Jadi ketika Sang Mesias datang ke dunia, kuasanya diberikan oleh Tuhan yang tidak lain adalah Bapanya sendiri. Allah dalam wujud roh yang dikenal sebagai Sang Bapa yang menekankan sumber segala sesuatu telah memberikan kepada Yesus. Kenapa dibedakan antara Yesus dengan Bapa? Karena Yesus itu firman-Nya Bapa. Nah, firman-Nya Bapa itu dibedakan dengan Sang Bapa, tetapi tidak bisa dipisahkan. Begitu juga Roh Kudus adalah rohnya Allah, Sang Bapa, tetapi tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana manusia dengan pikirannya dan rohnya tidak bisa dipisahkan. Itulah yang nantinya dengan penuh tanggung jawab di bawah pimpinan Roh Kudus dalam bimbingan terang firman Tuhan, bapak-bapak gereja merumuskannya di dalam apa yang dikenal dengan Tritunggal Maha Kudus. Nah, di dalam ajaran Tritunggal Maha Kudus itu pertama sama sekali tidak berbicara tentang tiga Allah, tapi bicara tentang Allah yang satu. Gambaran mudahnya itu kira-kira seperti ini. Seperti manusia, di dalam diri manusia itu ada pikirannya manusia dan rohnya manusia. Maka di dalam diri Yesus ketika Sang Firman yang menciptakan segala sesuatu menjadi manusia dan diam di antara kita, maka firman Allah yang tidak terbatas memasuki ruang dan waktu yang terbatas. Yang terbatas itu kemanusiaannya. Tetapi firman Allah tetap tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus bicara dalam kewibawaannya sebagai Sang Firman yang adalah Allah, itu bisa dibedakan dengan kemanusiaannya yang haus, yang lapar, yang menderita di kayu salib, yang dicobai, bahkan yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau dua kodrat Kristus ini bisa kita pahami dengan baik, tidak ada lagi orang yang bisa mengguncang iman kita.
Yesus itu Tuhan kok mati? Tuhan tidak bisa mati karena Tuhan itu jabatan. Yang mati itu kemanusiaan Yesus. Maka di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dikatakan, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaan itu yang mati, Allah tidak bisa mati. Karena Allah itu roh. Tuhan tidak bisa mati karena Tuhan itu jabatan. Lalu apa bedanya? Ketika Yesus menyampaikan, misalnya dengan penuh wibawa, anakku, dosamu sudah diampuni. Itu bicara dalam wibawanya sebagai firman sang penebus sendiri yang membebaskan manusia dari dosa-dosa. Tetapi ketika dia mengatakan aku haus, itu dalam kemanusiaannya. Loh, kok bisa disandang oleh satu orang yang dikenal dengan Yesus Kristus, Pak? Kenapa tidak? Anda bisa membedakan ketika Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya. Ketika dia mengatakan, angkat senjata, serang dan pertahankan perbatasan kota Jogja misalnya. Yang mengatakan ini mulutnya Jenderal Sudirman. Tetapi kejenderalannya dengan kesudirmannya kan tidak bisa dilepaskan. Tapi seandainya Sudirman tidak berpangkat jenderal, tidak ada orang yang menghiraukan. Pangkatmu apa nyuruh-nyuruh saya panggul senjata kan? Karena dalam diri Sudirman itu melekat dengan kejenderalannya, maka dia dihiraukan orang. Tapi ketika di rumah dia mengatakan kepada istrinya agar dia dibikinkan kopi susu, itu kan karena Sudirmannya. Sebab tanpa berpangkat jenderal pun istrinya akan membuatkan kopi susu untuk dia. Dari sosok yang sama, kemanusiaan Pak Dirman itu, di dalam dirinya ada kuasa kejenderalannya. Tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Itu mudahnya untuk memahami. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam keadaannya sebagai manusia itu, Allah berfirman, duduklah kamu di sebelah kananku. Dan itu bukan orang Kristen yang ngarang-ngarang. Itu berasal dari kitab Mazmur. Maka ketika Yesus menyampaikan ungkapan-ungkapan sebagai Sang Mesias, itu bisa dibedakan kemanusiaannya dan juga otoritasnya sebagai Tuhan. Dan Tuhan itu kuasa yang diberikan oleh Sang Bapa yang tidak lain wujud kealahan itu sendiri kepada kemanusiaan Sang Kristus. Yesus berkata, segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Buktinya apa? Apa yang dikatakan Yesus semuanya jadi. Itu karena kuasa firman. Anakku, dosamu sudah diampuni. Apa manusia biasa mengampuni dosa? Bahkan Kristus pun melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya dilakukan oleh Allah. Misalnya, menghidupkan orang mati. Kuasa untuk mematikan dan menghidupkan itu hanya dari Tuhan. Menghakimi pada saat akhir zaman. Kuasa penghakiman itu kuasa ketuhanan. Bukan karena Yesus bisa menghidupkan orang mati dia disebut Tuhan. Sebab Tuhan pun bisa mengizinkan nabi-nabinya untuk melakukan hal yang sama. Tetapi atas izinnya Tuhan. Untuk Kristus, bukan karena dia menghidupkan orang mati, dia diangkat katanya. Jadi Tuhan tidak, karena memang dia Tuhan. Makanya kuasa menghidupkan orang mati, kuasa kebangkitan, itu melekat pada dirinya. Jadi yang pertama tentang keilahian, itu merujuk sebagai firman Allah yang adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya itu tidak dibatasi oleh ruang dan zaman, ruang dan waktu.
Karena dia tidak terbatas. Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Vehu hayah, vehu huweh, vehu yihye batif arah. Itu doa Yahudi. Allah yang sudah ada, yang akan seterusnya ada. Jadi tidak pernah suatu waktu atau sedetik waktu atau sekejap pandangan pun Allah pernah tidak ada. Allah selalu ada. Karena Allah itu hidup karena Roh Kudusnya, dan Allah itu berkuasa karena firman-Nya, maka juga tidak pernah ada waktu di mana Allah ada tanpa firman dan tanpa rohnya. Itulah yang disebut Tritunggal. Gampangannya, kalau Allah tidak ada firman, bagaimana Allah bisa menciptakan alam semesta? Bagaimana Allah bisa menitahkan yehi or wa yehi or, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu karena kuasa firman yang ada dalam dirinya. Bagaimana Allah bisa hidup dan menyalurkan kehidupannya kalau dalam dirinya tidak ada roh yang menjadi sumber hidupnya. Jadi orang hanya mengatakan Allah itu hidup, Allah itu maha perkasa, Allah maha hidup, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Melihat, mendengar, hidup itu karena apa? Yang pertama, melihat, mendengar itu cirinya orang hidup. Karena kalau tidak hidup, tidak mendengar, tidak melihat. Tapi mendengar, melihat yang adalah ciri kehidupan. Orang hidup atau yang hidup itu karena ada sumber hidup. Dan sumber hidup itulah yang disebut Ruah HaKodes, roh yang kudus. Roh Kudus Allah. Dan itu bukan karangan perjanjian baru. Anda membaca kitab Torah, di situ ada Allah, firman Allah, roh Allah. Bereshit bara Elohim et hasamayim be'et sa'aret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini ada kata Elohim. WH aret dan bumi itu hayyetah tohu wabohu. Bumi itu gelap gulita dan kosong, belum berbentuk. Dan kegelapan wehosek alfeneteho menutupi samudra raya. Wiruah Elohim dan roh Allah merah kefet alfenehamayim, melayang-layang di atas permukaan air. Artinya menyalurkan hidup kepada ciptaan yang dalam proses pembentukan tadi. Lalu wayomir Elohim, dan berfirmanlah Elohim, berfirmanlah Allah, yihior wa yihior, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi Elohim menciptakan alam semesta ini dengan rohnya dan firmannya. Ini Tritunggal. Saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Norsena sudah begitu komprehensif, luas, mendalam, bahkan memiliki argumentasi yang sangat dapat diandalkan. Beliau memulai pernyataannya dalam iman Kristen. Ada dua hal yang sangat penting harus dibedakan. Bahkan beliau sampai menekankan kalau dua hal ini terkait dengan kodrat Kristus bisa dipahami dengan baik, maka tidak ada lagi orang Kristen yang bisa digoncangkan imannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, beliau menjelaskan dua hal yang harus dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Itu terkait dengan keilahian Kristus dan ketuhanan Kristus. Saya ulangi kembali, kita harus bisa secara jelas dan tegas membedakan antara keilahian Kristus dan ketuhanan Kristus. Keilahian Kristus itu berbicara
dalam eksistensi keberadaan sebagai Allah atau firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Allah. Karena firman Allah itu kekal, maka tidak mungkin ada dua yang kekal. Itu sebabnya firman Allah itu adalah Allah. Kalau firman Allah bukan Allah, berarti ada dua yang kekal. Itu namanya syirik dan musyrik dan musyrik. Pada mulanya adalah firman. Jangan lupa, ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah Allah juga. Yang disapa dengan Bapa. Pada mulanya Roh Kudus juga. Roh kebenaran itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman bersama-sama dengan Allah berarti antara firman dengan Allah dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Karena ditutup dengan kalimat. Dan firman itu adalah Allah. Jadi keilahian Yesus itu terkait dalam posisinya sebagai firman Allah yang adalah Allah. Dan ketuhanan Yesus itu terkait dengan fungsional, gelar, jabatan. Dan jangan lupa, dalam konteks ketuhanan Yesus bisa dibahasakan lain, kepenguasaan Yesus. Ketuhanan kepenguasaan Yesus itu diberikan oleh Bapa secara jelas eksplisit dalam Alkitab. Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Segala kuasa, kekuasaan, ketuhanan di sorga dan di bumi. Ada yang memberikan, ada yang menerima. Yang menerima adalah Yesus Kristus dan yang memberikan adalah Bapa. Itu sebabnya jelas juga dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Perhatikan baik. Allah telah membuat atau menjadikan Yesus yang kamu salibkan. Yesus yang disalibkan adalah dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia. Roh, jiwa, tubuhnya adalah manusia. Allah yang membuat Yesus yang disalibkan oleh orang-orang Yahudi menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi diangkat, diberi kekuasaan, diberi ketuhanan oleh Bapa kepada Yesus. Jadi itu terkait dengan jabatan, terkait dengan fungsionalnya sebagai penguasa. Penguasa yang mana? Tetap juga kita tidak bisa pisahkan Bapak Ibu Saudara. Adakah di dunia ini setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun pengikutnya, bisa dikategorikan kepadanya telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi ketuhanan Yesus itu diberikan oleh Bapa atas sorga dan bumi. Di dunia ini tidak ada punya kuasa atas bumi, atas dunia. Paling berkuasa atas satu negara. Tapi Yesus adalah penguasa sorga dan bumi. Dalam bahasa lain, sebutan lain, terkemuka di dunia dan di akhirat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Berarti Yesus yang manusia. Yang disalibkan itu bukan Allah. Yang disalibkan itu bukan yang ilahi. Tidak mungkin yang ilahi mati. Itu sebabnya 2 Petrus 3:18 berkata, ia yang dibunuh, yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, antara ketuhanan Yesus dengan kemanusiaan Yesus itu tidak bisa dipisahkan. Karena kemanusiaan Yesuslah yang diangkat menjadi Tuhan. Bukan seperti yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad.
Bukan juga seperti yang dikatakan oleh Haja Irena Handono. Bukan juga seperti yang dikatakan oleh Dr. Sanihun Munir. Bahwa Allah itu diangkat, dilantik menjadi Tuhan. Bahwa Yesus itu dilantik, diangkat menjadi Tuhan di dalam Konsili Nikea, Konstantinopel 325 Masehi. Itu nonsens. Konsili Nikea Konstantinopel 325 itu dibuat di sana bukan melantik mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Anda salah, Anda keliru. Kenapa bisa salah dan keliru? Karena Anda memahami kekristenan dari sudut pandang Anda memahami keyakinan, doktrin, ajaran kitab sucimu, agamamu. Karena menurutmu Yesus itu hanya sebatas nabi, utusan, rasul. Dalam konteks kekristenan, Yesus itu juga nabi, utusan, rasul. Utusan yang berbeda dari utusan lain. Karena apa? Yesus utusan yang datang dan keluar dari Bapa. Utusan ilahi. Kalau utusan-utusan yang lain datang dan keluar dari rahim ibunya. Jadi kalau pengertian utusan dalam konteks kekristenan tidak dibatasi sedangkal semiskin keberadaannya sebagai manusia, tidak. Utusan yang datang dan keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa, apakah manusianya? No. Manusianya keluar dari rahim Bunda Maria. Kenapa ini terjadi ketegangan antara pengertian satu dengan yang lain? Karena Anda memaksakan pahammu harus diikuti oleh orang lain. Anda ingin memaksakan apa yang Anda pahami untuk menjadi paham dan pengertian orang Kristen. Anda sudah punya kesimpulan, Yesus itu ini. Kalau di luar itu sesat. Itu imanmu. Jangan paksakan kesimpulanmu menjadi kesimpulan kita. Kesimpulan kita, doktrin ajaran yang kita yakini, percayai berbeda dengan apa yang kau yakini. Itu yang harus clear. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan. Firman Bapa atau firman Allah itu bisa dibedakan dengan Bapa. Tetapi memang tidak bisa dipisahkan karena satu hakikat. Jangan lupa ya, kalau ada disebut Bapa, jangan lagi berpikir berarti ada ibu, ada anak. Ini bukan pengertian biologis. Pengertian Bapa di sini bukan berarti jenis kelamin laki-laki. Tidak. Tapi Bapa di sini menekankan bahwa Bapa itu adalah sumber segala sesuatu. Roh Kudus juga adalah rohnya Allah atau rohnya Bapa. Bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Inilah yang akhirnya dirumuskan oleh Bapak-Bapak gereja sebagai Tritunggal Maha Kudus. Jadi bukan Yesus dilantik menjadi Tuhan di Konsili Nikea, tidak. Sebenarnya Konsili Nikea Konstantinopel itu muncul untuk memperkecil ruang gerak dari pengajaran-pengajaran sesat yang sedang berkembang saat itu. Jadi bukan untuk bukan untuk menentukan adanya Allah Tritunggal. Bukan. Allah Tritunggal secara sebutan istilah tidak ada dalam Alkitab. Tapi secara konsep tidak bisa dibantah bahwa ada eksistensi keberadaan Allah yang disapa dengan Bapa. Ada eksistensi keberadaan Yesus sebagai yang ilahi. Ada eksistensi atau keberadaan Roh Kudus sebagai roh yang kekal. Bahkan di dalam Kejadian 1 ayat 1-3 pun jelas terlihat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Elohim. Yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah. Sudah ada Elohim, ada roh Elohim. Berfirmanlah Allah. Berarti Allah bisa berfirman karena ada firman. Artinya menciptalah Allah. Jadi kalau ada orang di luar sana berfirman hanya berkata, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan saat ini. Firman dalam konteks Kristenan bukan hanya pengertian perkataan, tapi juga pribadi atau eksistensi, keberadaan.
Kenapa saya katakan demikian? Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kalau kita merujuk kepada ayat 1 dan 2. Dijadikan oleh firman. Bukan dijadikan oleh Bapa dengan berfirman. Mengerti nggak perbedaannya ini? Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan tanpa firman. Jadi firman tanda petik berdiri sendiri bisa mencipta. Jadi firman itu punya daya, punya kuasa mencipta. Tentunya dalam ketritunggalan tidak bisa dipisahkan dari Bapa, Firman, dan Roh. Dan firman Allah inilah yang disebut dalam kekristenan sebagai anak Allah atau anak tunggal Bapa, monogenes theos. Ini saya pikir clear ya. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini, Tritunggal seperti yang dijelaskan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, tidak bicara tentang tiga Allah, tapi bicara tentang Allah yang Esa. Inilah yang tidak masuk di akal dari orang-orang di luar sana. Tritunggal tidak bicara tentang tiga Allah, tetapi bicara tentang Allah yang Esa. Allah yang Esa itu sejak kekal memiliki firman yang kekal dalam dirinya dan roh yang kekal dalam dirinya. Inilah yang disebut dalam istilah kekristenan Trinitas atau Tritunggal. Allah yang kita sapa dengan Bapa memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Dan masing-masing ini ditunjukkan, dibuktikan dalam Alkitab, bisa mencipta, bisa memberi kehidupan. Ketika roh Allah memberi kehidupan, apakah ada firman di sana? Apakah ada roh di sana? Ketika roh Allah memberi kehidupan, apakah ada Bapa? Apakah ada Allah yang disapa dengan Bapa di sana? Apakah ada firman di sana? Tentu ada. Ketika firman yang mencipta, tidak bisa dipisahkan dengan adanya Allah yang disapa dengan Bapa di sana, adanya Roh Kudus yang adalah roh Allah itu di sana. Saudara dikasih Tuhan, justru saya berbalik bertanya kepada saudara-saudaraku berkeyakinan lain. Saya tanya sungguh-sungguh kepadamu saat ini. Saya tanya sungguh-sungguh kepadamu saat ini. Apakah kitab suci yang kau yakini dan percaya itu kekal atau fana? Kalau jawabannya fana, tidak kekal, saya yakin itu terkait dengan kertasnya, bukunya, tapi isinya, kontennya itu kekal. Firman Allah itu kekal. Kalau firman Allah tidak kekal, berarti dia ciptaan. Tapi kalau sampai firman Allah kekal, pertanyaan saya, apakah Allah itu kekal? Iya. Firman Allah kekal? Iya. Berarti berapa yang kekal? Berarti berapa yang kekal? Jadi dua yang kekal. Kalau kekristenan sudah tuntas dalam hal ini. Baik firman Allah, roh Allah, dan Allah yang disapa dengan Bapa itu satu hakikat. Tapi memiliki tiga pribadi. Pribadi di sini realitas konkret. Kalau disebut tiga pribadi, tolong kita ini jangan terlalu picik. Pribadi Matius, Markus, Lukas. Ada tiga, kok bisa satu? Allah itu roh adanya. Tidak dibatasi oleh ruang, masa, dan waktu. Itulah perbedaan eksistensi Allah dengan manusia. Firman bisa hadir di mana-mana nggak? Bisa. Roh Allah bisa hadir di mana-mana nggak? Bisa. Allah bisa hadir di mana-mana nggak? Bisa. Karena eksistensinya, keberadaannya sebagai yang gaib, yang roh, yang tersembunyi, yang tidak fisik tapi metafisik. Sesuatu yang ada di balik daripada sesuatu yang ada tetapi tidak terlihat. Saudara dikasih Tuhan, firman Allah itu tidak terbatas, tetapi memasuki mengenakan ruang dan waktu yang terbatas. Dengarkan baik, yang terbatas itu adalah kemanusiaan Yesus.
Tetapi firman Allah tetap tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi ketika Yesus berbicara dalam kewibawaannya sebagai firman yang adalah Allah, hal itu bisa dibedakan dengan sangat jelas dengan kemanusiaannya. Disinilah gagal paham banyak orang di luar sana. Yesus itu disunat, Yesus itu berpuasa, Yesus itu haus, Yesus itu lapar, Yesus itu menderita, Yesus itu dicobai, Yesus itu takut di taman Getsemane, Yesus itu mati, Yesus itu berdoa. Mana mungkin Yesus dengan ciri-ciri demikian disebut Allah atau Tuhan? Dengarkan baik, dalam konteks kekristenan antara Allah dengan Tuhan, T huruf besar, U-H-A-N huruf kecil itu berbeda. Tuhan bagi Yesus itu adalah kepenguasaan ketuhanan yang diberikan oleh Bapa dalam keberadaan sebagai manusia. Itu terkait dengan jabatan. Makanya Dr. Bambang Nursena berkata begini, Tuhan tidak bisa mati. Kenapa Tuhan tidak bisa mati? Karena Tuhan itu jabatan fungsional. Masa jabatan bisa mati? Mustahil jabatan bisa mati. Allah tidak bisa mati. Kenapa Allah tidak bisa mati? Karena Allah itu roh adanya. Saudara dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, saya mau katakan saat ini, kalimatnya begini sebagai kesimpulan. Jangan menyimpulkan Yesus bukan ilahi, firman Allah yang adalah Allah, dari fakta-fakta kemanusiaannya. Yang lapar, berpuasa, sunat, haus, menderita, dicobai, mati, berdoa, takut. Tidak boleh Bapak Ibu Saudara menilai, menyimpulkan Yesus bukan ilahi dari fakta-fakta kemanusiaannya. Kita tidak boleh menilai Yesus bukan manusia dari fakta-fakta keilahiannya. Fakta-fakta keilahiannya apa? Dia berkuasa mengampuni dosa, memulihkan status manusia yang berdosa menjadi benar di hadapan Bapa. Dia berkuasa memberikan hidup yang kekal. Dia berkuasa membangkitkan orang mati dengan otoritasnya sendiri. Bukan dengan seizin Bapa. Bukan dengan berdoa memohon mengemis kepada Bapa. Perkenankanlah, izinkanlah oleh kasih karuniamu sehingga orang Lazarus ini bangkit. Tidak. Tapi Yesus berkata, hai Lazarus, keluarlah. Dia tidak berdoa, Tuhan, Lazarus sudah berbau busuk dalam kubur. Tolonglah Bapa supaya dia bangkit dan keluar dari kubur. Amin. Gak ada. Lazarus keluarlah. Bahkan ketika seorang pemuda di Nain yang siap dikuburkan keluar pintu gerbang kota, berpapasan dengan rombongan Yesus. Yesus melihat betapa sedih dan berdukanya ibu janda ini. Suaminya tidak ada. Anak tunggal satu-satunya. Maka Yesus pun berkata kepada ibu itu, ibu jangan menangis. Yang kedua dia mendekati usungan itu dan para pengusut pun berhenti. Dia berkata kepada pemuda itu, hai anak muda, bangunlah. Sudah siap untuk dikubur. Nggak ada Yesus berkata begini, ya Bapa yang baik, tolonglah anak muda di Nain ini bangkitkan dari antara orang mati. Tidak. Hai anak muda, bangkitlah. Hai anak muda, bangunlah. Dia punya otoritas. Bahkan Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Itu dalam keberadaan sebagai firman Allah. Jadi sekali lagi, jangan menilai Yesus bukan ilahi dari fakta-fakta kemanusiaannya. Jangan menilai Yesus bukan manusia dari fakta-fakta keilahiannya. Jangan menilai Yesus sebagai bukan ilahi dari fakta-fakta kemanusiaannya. Sebaliknya, jangan menilai Yesus sebagai bukan manusia
dari fakta-fakta keilahiannya. Mari orang Kristen ini clear, jelas. Jadi kalau ada ayat yang mengatakan Bapa lebih besar daripadaku, kita nggak tergoncang dengan itu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Memang dalam keberadaannya sebagai manusia, Bapa lebih besar daripadanya. Dia punya permulaan, belum sampai umurnya 50 tahun. Dalam eksistensi sebagai manusia, dan inilah gagal paham orang Yahudi dan gagal paham orang-orang di luar sana yang tidak mengerti keyakinan kepercayaan Kristen secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Jadi apapun ocehan, pernyataan, kesimpulan Anda di luar sana, gak pernah mengganggu, gak pernah membuat kami tergoncang, karena kami mengerti tentang dua kodrat, dwi natur Kristus, kemanusiaan.